in this computer. Okay. So now we on the fourth session about thermoplastic and thermoset. Yeah, maybe we will review first about the polymerization process. Yeah, the first one is the addition. Yeah, and the second is condensation. Gitu ya. For example, addition is PVC, right? PVC or polyethylene or etc. And then for condensation, the example is PET. And then from process polymerization, we can classification for polymer. The first is thermoplastic and the second is thermosets. Yeah. So for thermoplastics, uh, most of addition polymerization is thermoplastic polymer. Jadi kebanyakan polimer yang proses adisi itu memiliki sifat termoplastik gitu ya. Meskipun beberapa kasus ada yang termasuk kondensasi seperti nilon ini itu ya. Even some few case ya thermoplastic from condensation polymerization for example is nylon. And then for the second properties, yeah, the thermosets, we can make a material thermoset by condensation polymerization gitu ya. Kebanyakan termoset ini terbuat dari proses kondensasi. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih bedanya adisi dan kondensasi? Ada yang masih ingat? Wah, udah lupa semua ini. Langsung buka bukunya gitu kan. Apa bedanya? Adisi. Adisi itu artinya apa? Ditambah Pak. Ditambah penambahan gitu ya sehingga terjadi penambahan rantai ya addition we know add means more ya more some unit ya so for addition process the there is add some unit ya so from monomer become polymer gitu ya kalau kondensasi ini apa ada yang masih ingat apa sih proses polimerisasi kondensasi ini. Ada yang masih ingat apa bedanya? Ada? Kalau kondensasi itu pernah dengar di mana sih kata kondensasi ini? Kondensasi? Wah, atau kalau kita lihat dari from cyclic water ya, from seawater, we know the water will evaporation ya into sky and then on the sky there is a process condensation ya. So the condensation will produce water gitu ya. Dari siklus apa air itu kan dari air laut dia akan menguap ya, mengalami evaporasi, kemudian dia mengumpul di langit gitu ya, sehingga terjadilah proses kondensasi yang akan menghasilkan produknya berupa air gitu ya. Jadi pada proses kondensasi ini juga sama. Dia juga akan menghasilkan produk sampingan gitu ya, walaupun tidak selalu air ya. Even for coordination process is not always water, but there is a side product by side product ya. For example, water or the previous example is methanol gitu ya. Ada air, ada juga metanol. Pokoknya dia ada produk sampingan gitu ya dari proses pencampuran kimia ini. Nah, the others different from the third addition, we need the only one monomer gitu. Jadi kita hanya butuh satu monomer. But for condensation, we need more one monomer ya. The minimum is two, so we combine between two monomer. Jadi kalau di kondensasi ini kita menggabungkan dua monomer gitu ya, sehingga dia akan menjadi satu sebuah polimer dan menghasilkan produk sampingan. Contohnya tadi berupa air atau metanol, gitu ya. Oke, any question for polymerization synthesis? Yeah, only wah, siapa nyoret-nyoret ini? Pencet. Ya. Any question? Not yet?
Oke. Wah, ini pada langsung menggunakan semua ini. Nah, oke. Sekarang ngapain Rangga ini? Oke, kalau gitu kita next ya. Oke, next. Okay, now prepare your notes ya, and please draw the process addition and condensation, and then you can send on the group, and I will correct for top three ya. Jadi untuk tiga yang benar akan saya catat untuk nilai tambahan. Okay, now please draw the process of addition and condensation. I will only take for top three and correct ya, so must be correct. Okay, so now we will see on the group who already sent this quiz. So this is for question ya. You can directly give on the group ya for the answer. Mohon maaf, Bapak nggak bisa ikutan, soalnya lagi di luar, Pak. Oh Nggak iya, bawa. no problem, no problem, nggak apa-apa. Ini nggak wajib juga ya, karena hanya menjadi nilai tambahan saja sebetulnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. The others, ada yang ngerjain? Kalau nggak ada semua, saya skip aja ini. Apa ada Pak? Oh ada. Oke, let's go, let's Lagi go. adisasinya. Yes, addition and condensation ya already share in the previous presentation. Itu saya share juga di PPT pertemuan ketiga yang tentang synthetic polymerization ya. Please draw the process. Come on, Belum, guys. belum ada Pak. Iya. Maybe I will give you 1 minute ya. If there is no one, yeah, I will skip for it. Timer, 1 minute. Okay, I will give you 1 minute. Ya, 20 seconds left. 20 detik lagi. Oke, oke. How is it very difficult? Gimana guys? Apakah susah sekali pertanyaan ini? Belum ada yang ngirim juga sampai sekarang.
Ya, at least one proses lah, at least ya. Nggak susah, Pak. Ya, Ini, Pak, habis waktu nih. nggak ada nih. Oh, ya udah. So, no one send anything in group. Okay. Actually, you can see on the third session, right? Yeah. On the third session, you can see for the process, this is addition polymerization ya. Ini untuk step polimerisasi adisi. There is a third step. The first is initiation, the second propagation, and the last is termination. Ya. And then for condensation process ya, you can write this reaction to show condensation process. Okay. Okay, any question for polymerization process? So, no one. Halo? Halo. Pak, Oke, next ya. baik, Pak. Okay, next about the structure. Ya, the previously we already study about the structure. There are four type ya. Kita udah belajar tentang struktur polimer itu ada empat. Ada linear, branch, ada juga crosslink, ada juga network ya. So for thermoplastic usually linear or branch structure gitu ya. And then for thermoset usually closed link or network chain. So you can click this link ya. Oke, ada iklan sedikit ya. Ya, nah ini perbedaan different between thermoplastic and thermoset ya later. Nah, jadi thermoplastic ini when we hit the thermoplastic ya, the molecule will change ya, and then more soft and after that when the cool temperature the thermoplastic will hard gitu ya. Jadi termoplastik tadi dia dipanaskan, maka dia molekulnya akan berubah, akan bergeser gitu ya, dan ketika dingin dia akan menjadi keras gitu ya. Beda dengan material termoset. Kalau termoset ini biasanya prosesnya pada low temperatur, beda sama termoplastik yang harus kita lelehkan terlebih dahulu gitu ya. Itu jadi bedanya antara termoplastik dan termoset. Termasuk ini nanti dibuatnya dia dalam proses temperatur yang tinggi. Kalau termoset dia pada temperatur yang rendah dan terjadi reaksi kimia gitu ya di sana sehingga nanti akan terjadi ikatan namanya ikatan crosslink ya. Oke. Nah, ini about the bonding ya between thermoplastic and thermosets. In thermoplastic, the adjacent polymeric chains are held together by weak force ya. Jadi kalau di termoplastik ini dia ikatan yang terjadi itu antara molekulnya adalah weak force ya, gaya yang lemah. Di mana gaya yang lemah ini dia ada ikatan, ada van der Waals bonding, ada hidrogen bonding, or dipole-dipole bonding. Ada ikatan van der Waals, ada ikatan hidrogen, ikatan H ya, H bond, that's mean the hydrogen bonding. Ada juga ikatan dipole-dipole ya. Nah, contohnya, nah, jadi kan kalau polimer itu kan dia terdiri dari banyak rantai ya. Ada banyak rantai. Misalnya ini rantai pertama, ini rantai kedua. Nah, antara rantai pertama dan rantai kedua nanti ada ikatan gaya, gitu ya. Ada gaya tarik menarik ya. So between the first molecule and the second molecule there are force ya, force tarik menarik apa? Tension, tensile. Ya, ada tarik menarik. Nah, tarik menarik itu gayanya itu ada gaya van der Waals,
H bonding and dipole-dipole bond. Nah, ini apa namanya? Beda ikatan juga akan mengaruhi kekuatannya, gitu ya. And then for thermosets, polymeric chains are held together by crosslink, ya. And for thermosets have the covalent bond. Jadi yang membedakan di sini kalau apa namanya? Kalau termoplastik itu dia ikatan antara molekulnya hanya ada gaya tarik menarik gitu. Jadi dia tidak berikatan secara langsung. Beda sama termoset. Dia terjadi ikatan kovalen. Artinya apa? Artinya ada ikatan elektron gitu ya yang terjadi sehingga terjadi ikatan crosslink di sana gitu ya. Sehingga kalau kita lihat termoset ini biasanya memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada termoplastik ya. So if we see between thermoset and thermoplastic ya, thermoset have stronger than thermoplastic ya, because for thermoset between molecule is covalent bonds ya, different with the thermoplastic ya. Or if we see for bonding ya, jadi kalau ikatan itu dia ada ikatan primer, ada ikatan sekunder. Kalau ikatan primer itu dia ikatannya kayak kovalen itu kan dia saling ini ya, saling minjem elektron sehingga terjadi ikatan gitu ya. Nah, sedangkan kalau termoplastik ini dia hanya ada gaya tarik menarik akibat elektron yang melingkar-lingkar di sekitarnya. Nah, ini mau jangan lagi. This is detail for thermoplastic. Nah, jadi termoplastik tadi ini kan dia ada ikatan hidrogen, ada ikatan dipol-dipol nonpolar, ada ikatan dipol-dipol nonpolar ya. And this bond will affect to melting point gitu ya. Nah, the level, the level for bonding, the first is hydrogen bonding, ya. The second is dipole-dipole polar. The third is dipole-dipole non-polar. And between two and three, this is same ya, or sometimes we call with van der Waals bonding. Jadi ini biasanya disebut sebagai ikatan van der Waals. Nah, the first bonding that's mean the more stronger ya, and will affect about melting point. For example, this is the nilon ya. Di sini misalnya nilon polyamida. Nah, dia memiliki ikatan hidrogen, gitu ya. Maka dia memiliki kekuatan, sorry, titik leleh sekitar 220 sampai 270 derajat Celcius, gitu ya. Beda, different between PVC, polyvinyl chloride, ya. Because between a molecule PVC is dipole-dipole, ya. So, it is weakest, ya, weakest than a hydrogen bond. So, will produce the melting point less than nilon gitu ya, sehingga menghasilkan titik leleh nilon ini yang lebih rendah daripada nilon gitu ya. Nah, ini for example PVC ya, so between H and H there is hydrogen sorry force ya, tarik menarik. Di sini ada kan tarik menarik karena adanya elektron yang mengelilingi gitu ya, sehingga ada terjadi gaya tarik menarik di sini, force tension gitu ya, between molecule. Bentar bang, bisa di zoom ya ini. Ya Allah. Dari saya jadi gaptek sekali ini. Sedangkan untuk poli apa nilon, poliamida yang ini ya. Nah, ini hapus dulu bentar. Ini kenapa manual sekali ya? Nah, ini dia terjadi ikatan hidrogen antara molekul yang atas dengan molekul yang bawah. Jadi di sini ada ikatan tarik menarik gitu ya. And so this happens hydrogen bonds gitu ya antara
H with N between above molecule with the up above and below ya up between molekul lah pokoknya gitu ya. Nah, why this happens hydrogen bonds gitu ya. Kenapa ini bisa jadi ikatan hidrogen? So the requirement become hydrogen bond is the hydrogen in this molecule ya. Jadi di sini syaratnya adalah hidrogen di sini itu dia berikatan dengan N, O atau F gitu ya. So the requirement for hydrogen bonding first. So in hydrogen have a bond between nitrogen ya or fluoride or oxygen gitu ya. So that's why between H and N in this case that's happen hydrogen bond. The bond is a weak force ya or tension force. Dia ada gaya tarik menarik antara N dan H ini karena di sini ada ikatan hidrogen di sini. Nah, ya. Makanya kalau kita lihat apa namanya? Aduh, ini salah lagi nih. Nah, kalau kita lihat di sini PVC sama nilon itu lebih tinggi titik leleh dari si nilon, ya. Oke, dan sisanya. Sedangkan kalau epoksi itu karena dia termoset ya. Jadi dia terjadi ikatannya adalah ikatan kovalen gitu ya. So this is not thermoplastic, this is the thermoset ya. And for bonding is the cross-link covalent and have the degradation temperature is more than 400 degrees Celsius gitu. Jadi kalau dipanaskan dia tidak akan meleleh gitu ya. Oke. So any question for thermoplastic bonding? Ada pertanyaan, guys? Apa? Kenapa? Nggak, Nggak ada. No question? Oh, oke. If no question, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita next ya. Oh, oke, next. For second quiz ya. Please draw the example of hydrogen bonding between molecules. So not only in polymer material. Jadi silakan kalian gambarkan contoh terjadinya ikatan hidrogen antara molekul yang tidak hanya terjadi pada molekul polimer. Ya. Oke, maybe I will wait 30 seconds tuh ya. 1 minute lah, 1 minute. I will wait for 1 minute. But ya, nice try lah, Rival. No one? Okay, if no one, Ada Pak, oh ada, mana bentar Pak. ditungguin, Ini mana cepat cepat cepat, mau gambar yang polimer juga boleh sebetulnya. Paul, oh kelihatan. Apa nih Ol? Ini air juga ya? Udah saya bilang, jangan selain air ya, karena mungkin udah gambarin yang air gitu. itu ada kovalen sama ini, Pak. Apa? Ada ikatan kovalen sama hidrogen. Ya itu molekulnya apa saya tanya. Oh,
Molekulnya Itu air kan? H2O ya kan? Pak. Ah, Nyerah aja Ya. Pak, soalnya sama nih. Oh, sama semua. Oh ya udah. Kalau gitu kita next Nyerah ya. aja deh Pak. mungkin satu referensi mungkin Pak lihatnya gitu. Tapi kalau ini nangkep ya. Jadi syaratnya itu dia harus hidrogen berikatan dengan F, O, dan N terlebih dahulu dalam satu molekul gitu ya. Kemudian dia bisa berikatan dengan molekul lainnya. Contohnya si poliamida ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Doh. Nah, contohnya nih. Karena si hidrogen sudah berikatan dengan nitrogen, maka dia akan jadi ikatan hidrogen untuk antara molekul gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ingat molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom gitu ya. Nah, ikatan itu ada yang intramolekul, ada yang intermolekul, ada yang antara molekul, ada yang di dalam satu molekul itu sendiri. Nah, gitu ya. Ini kita sedang membahas ikatan in, intermolekul ya. So for bonding, there are two classification. The first is intramolecule. The second is intermolecule. Intermolecule that means a bonding between two molecule or more ya. But for intramolecule that mean bonding in one molecules ya. For example, intramolecules like ionic bonding, covalent bonding ya, and etc. Gitu ya. Contohnya dari ikatan intramolekul itu kayak ikatan ionik, ikatan kovalen gitu ya. And then for intermolecule that's mean between two molecules ya. Jadi ini we discuss about bonding between molecules. Jadi ini kita bahas adalah ikatan antara dua molekul. Oke, anyone get it? My point? Oke, Paul dapat poinnya Pak. Kenapa? Paul dapat 100. Eh, Kenapa, Ul? Paul dapat poin 100 berarti ya Pak, benar tadi. Oh, harusnya sih enggak ya. Karena kan sudah satu orang. Berarti kalau Paul dapat poin karena saya juga sama Pak, dapat poin, cuman Oh, belum enggak. dikirim. Kan saya bilang enggak. Karena sama-sama air. Nice try lah. Oke. Now, about the effect of temperature ya. On the thermoplastic, when we heating the thermoplastic material, the material will more soft ya. And then when we decrease the temperature, that's mean cool temperature ya, or low temperature, the material thermoplastic will more hard ya, more hard than when we heat that material. Gitu masuk ini kalau misalnya kita panaskan dia akan melunak gitu ya, akan meleleh gitu. Dan kalau dia dingin dia akan mengeras kembali. This different from thermoset ya. Thermoset when we heat the material they will not soft ya. Kalau kita panasin dia nggak akan melunak dia. So when we heat the material thermoset the material will still hard gitu ya. Dia tidak akan melunak kalau kita panaskan ya. Nah, ini example ya. When we heat between two material, thermoset and thermoplastic ya, this is use the torch ya. This is ini menggunakan gas torch. Ya. And the thermoplastic will like melt ya, dia akan meleleh gitu ya, different with thermoset. Or maybe if you cook something, for example, when you cook apa, blue band butter ya, the butter will melt ya, so like thermoplastic, and then when you heat like a bread ya, the bread will automatically become apa, jadi gosong gitu ya. Saya nggak tahu gosong bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Jadi akan menjadi berwarna hitam gitu ya. Nah, itu adalah bayangan perbedaan antara termoset dan termoplastik. Oke. Next, about the properties, ya, thermoplastic usually soft, weak, and less brittle. Ya, if we compare between thermoplastic and thermoset, and then thermoset, ya.
because they have a strong just bonding, so will make the more hard, more strong, but sometimes is brittle. Oke, kalau kita bandingkan di sini sifat-sifatnya biasanya termoplastik ini dia sifatnya lunak gitu ya dan tidak getas, artinya dia ulet gitu ya, ductile. And then thermoset ya, karena dia memiliki ikatan yang lebih kuat tadi, ikatan cross-link, ikatan kovalen, maka dia memiliki sifat yang lebih keras, yang lebih kuat, tetapi kadang dia juga menjadi lebih getas dibandingkan dengan termoplastik. Nah, this is the example ya. Ini adalah contohnya polietilen PE adalah termoplastik ya. Polietilen adalah termoplastik. Nanti kalau kita lihat the hardness properties, kita lihat dari kekerasannya di sini termoset ya. Termoset from epoxy and phenolic have uh, highest hard ya. Jadi dia memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan termoplastik ya. Begitupun dengan tensilnya juga gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini tensile stressnya dari uji tarik ya. Kalau harus kan dari uji kekerasan, tensile dari uji tarik gitu ya. Ini dia epoksi ini yang termoset dia lebih tinggi daripada polikarbonat dan polietilen gitu ya. Yang modulusnya juga. Nah, from the elongation ya, di mana kita bisa tahu benda itu ulet atau getas ya? Where we can determine the material is ductile or brittle. We can determine from elongation at break ya. And we can take these properties from tensile test too. Jadi dari uji tarik ini kita juga bisa menghasilkan namanya adalah elongasi ya. Di mana semakin besar artinya dia akan semakin ulet gitu ya. So that's mean the highest elongation, that's mean more ductile. Dan kalau kita bandingkan, if we compare between thermoplastic and thermoset, thermoplastic have the highest for elongation at break ya. So that's mean thermoplastic is a ductile material. Kalau kita bandingkan di sini elongasinya itu dia lebih tinggi daripada thermoset ya. Thermoset ini sifat apa namanya? Lebih kecil elongasinya artinya dia lebih getas, lebih more brittle. Sedangkan telur sini dia lebih ulet karena elongasinya itu lebih tinggi. Ya. Nah, terus di sini ada wear resistance ya, because the thermoset have the high hardness, so sometimes epoxy, I mean thermoset, sometimes used for wear application ya, because have the high wear resistance. For example, for brake pad gitu ya. Some brake pad make from phenolic resin. Karena dia memiliki kekerasan yang tinggi, maka dia memiliki ketahanan arus yang lebih tinggi gitu ya. Biasanya dipakai untuk aplikasi pengereman gitu ya. Kayak brake pad tadi, dia biasanya menggunakan resin phenolic ya. Oke, oke. Mana ini? Majalah lagi. Oh, any question? Aman Pak, nggak ada. Aman. Oke. The next is third question, but this is different ya. So this is the interview ya. And so I will give you one question and who won't answer, please say saya in group ya. So I will see who the first said saya. Maybe now you prepare ya. You prepare for answer. And after that you must on cam and on mic ya to answer the question. Jadi di sini saya akan mengasih pertanyaan, satu pertanyaan. Silakan katakan saya di grup. Saya akan melihat siapa yang paling atas itu yang berhak menjawab pertanyaan kali ini, gitu ya. Kemudian kalian on cam dan on mic untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, get it, guys? Maaf Pak, boleh Pak, agak bingung. Kenapa? Boleh diulangi? Oh, jadi saya akan ngasih pertanyaan di sini. Ini kan interview ya, jadi langsung jawab di sini. Jadi bukan ditulis tangan. Nah, Hmm, saya akan melihat siapa yang ngomong saya duluan di grup ya, grup WhatsApp. Dia adalah yang bisa menjawab pertanyaan gitu ya.
Tapi jangan lama-lama, mungkin saya akan kasih waktu sekitar ya 10 detik lah untuk menjawab gitu ya. Tuh. Jadi jawabnya langsung di sini, Paul, bukan di grup, bukan juga di coret-coret. Baik, Oke? Pak. Bisa aja, saya Pak. Udah, saya di grup gitu kan. Wah, udah typing tuh. Siapa yang typing itu, weh? Typing sih bahasa Aduh, kamu. wah, Mulki udah typing itu logonya kelihatan itu kan. Ah, Enggak, Pak. Nggak bisa jawab, Pak. Nggak bisa jawab. Oh iya, oke ya. Jadi akan langsung di Wah, ini dari sini udah mulai typing duluan ini. Kelihatan nih siapa yang typing duluan ini ya. Nah, oke, so this is mana questionnya ini nggak muncul. Penting. Ini questionnya. What are the material properties of thermoplastic and thermosets? Bagaimana sifat-sifat material pada termoplastik dan termoset ya? Overall ya, secara umum. Gimana sih sifat-sifat dari termoplastik dan termoset? Nah, silakan, ada yang mau jawab? Satu. Wah, langsung pada mundur semua ini. Dua, pada termoplastik dan termoplastik. tiga. Wah, oke. Ini yang lain kenapa pada nggak jawab ini? Ya, Anjing. Simul. gimana, Ge? Eh, jadi berdasarkan titik lelehnya, Pak. Melting point-nya. Terusin, sifat tuh nggak Kan cuma itu doang. itu doang sih yang saya tahu. Wow, udah nggak jadi. Ada lagi? Mana Yang Ki? lain? Mana Ki? Lu mana? Lu mana? Aduh, nu mana, nu mana. Ya. Ayo, gimana nih sifat-sifat material nih? Masa pada lupa. How about the material properties? Oke, who want answer? Oh, siapa itu? Rizky, Pauji ya? Oke, Pak. Gimana, Ge? Sifat utama material. Bentar, Pak. Nggak ada bentar. Termoplastik Satu. dan dapat dibentuk dan diulang saat terkena panas. Dapat didaur ulang, cocok untuk produk serbaguna, kuat dan fleksibel. Ini Itu sih Pak ngebaca yang ini. saya tahu. Enggak. Kayak Enggak gitu. Pak. Salah. Can I answer? Aduh. You want answer? Abud? Yeah, this is the for the thermoplastic. It will change when you hit it, but when and the other one, the thermoset, it will not change because this is it's like stainless or like that. No, that's not about material properties, right? It's only will change or no. No, no, not material properties. Uh, Okay, so no. Abud no. The others? Paul. Gimana, Paul? Saya, Pak. Ya, coba. Tadi ini ya, Pak. Termoplastik ya, Pak. Ya, Termoplastik itu terhadap panas, Pak. Yang Bapak jelasin tadi. ya, terus. Terus termoset itu tadi yang Bapak bilang dibentuk dalam 1 kali doang, Pak. No, it's same with Abud answer. No, no, that's not about the material properties. Itu sama kayak jawaban Abud. Enggak. Kan bahasa Inggris tadi abot, Pak. Ya, ya Abud tadi saya salahin gimana? Di Pak berarti Indonesiain saya doang. Nggak ngaruh. nggak dapat nilai nih Pak. Ya, Aduh, yang bener udah lah saya jawab nilainya lah. juga Pak. Mana yang bener baru saya kasih nilai. Ada lagi nggak? Iya Pak, tadi terhadap panas ekstrim kayaknya Enggak, tangan suhu tinggi gitu nih Pak. enggak. Nah, Kan. Nggak cuman itu sebetulnya gitu ya. secara general, Pak. Oh, aduh. Nggak ada lagi nih. Oke. Nggak ada ya. maybe maybe it's from the polymer, and the polymer it will be like in the thermoplastic. It will be like course line, but it's for working. It's course line, but and for the this for thermoset, but for thermoplastics will be like course strong course line, maybe. Strong course line, that's mean what? Bonding, do you mean? Yeah, it will be like hard. It's like strong for the polymer. For the what is that mean in English?
So how about the material properties between thermoplastic and thermosets? Mm, I don't know. Just for the most that I know. Okay. Pak boleh jawab lagi nggak Pak? Abud, enough or you add something? I think so. Enough. So do you mean what's that? What this? Thermoplastic is coarse line? How? Yeah, yeah, it's weight load, it's course line, but for the thermosets will be like strong course line. That's most, yeah, but not clearly Mm. answer about the Yeah, material properties. It's most. yeah. Okay, nice try. Pak boleh jawab lagi nggak Oh Pak? iya, silahkan Rizky Aduh, mau jawab lagi. sifat sifat-sifatnya ya Pak. Mm-mm. Kalau termoplastik itu dapat didaur ulang. Tadi kamu jawab Like, itu tadi. iya ya Pak. Berarti nggak bisa Aduh, ngomong. enggak. Aduh, Hmm. Enggak ada lagi nih. udah deh Pak, nyerah aja. Udah, ada lagi? Sedang Kalau 5 detik kalau lagi deh. kalau kalau termoset itu nggak meleleh Pak kalau dibakar Pak. Itu aja? Sedangkan kalau termoplastik meleleh. Itu aja? Ya, iya. Ya, kurang. Elastis Pak. Kalau termoplastiknya cenderung elastis. Kalau termoset keras. Dikit lagi, tapi belum. Ayo, apa lagi nih? Udah, oke. Udah Pak, mungkin Oh, udah. itu aja. Waduh, sayang sekali ya ini ya. Oke. Pak, Hah? Siapa? Ada yang mau nyoba lagi? kalau 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 itu tidak dapat dikembalikan ke sifat asli nggak Pak? Itu kan tadi Rizky Pauji udah jawab itu. Recycle sama recycle. Harus Pak. Jawabannya kepada Pak. Berarti saya yang benar ya Pak. Enggak lah, belum. Enak Aduh. aja. Saya nggak bilang iya. Kamu cuma jawab ulang. Eh, Oke, so we discuss about the material properties ya. We can see from thermal ya. Ya, mungkin some of you answer like this ya. For thermal, ya thermoplastic will soft ya when we hit the material. But for thermoset, no. But not only these properties ya. The second, we can see about hardness ya. Which one more hardness, thermoset or thermoplastic? So we know the thermoset will more hard ya. Termoset dia akan lebih keras dibandingkan dengan termoplastik gitu ya. And then the second about tensile strength ya. We will see about the strong or no. We know the thermoset more strong, stronger than thermoplastic. And the last we can see from elongation ya. Elongation the material thermoplastic more ductile or brittle gitu ya. Jadi mana yang lebih ulet, mana yang lebih getas ya. Ya, ini kan semuanya sifat-sifat material nih. Pertama dari thermal tadi jawab sama Mulki ya, cuman dia nggak jawab secara penuh tadi kan. Berapa juga ada yang jawab kayak gini. Gitu ya. Ada yang kalau dipanaskan jadi lunak, kalau dia didinginkan jadi keras gitu ya. Kemudian ada yang nggak bisa dipanaskan. Itu baru thermal aja gitu kan. Kemudian kekerasannya, termoset dia lebih keras daripada termoplastik. Tensile strength-nya, kekuatan tariknya, termoset dia lebih tinggi, kebanyakan ya, kebanyakan lebih tinggi daripada termoplastik. Kemudian elongasinya, kita bisa melihat mana yang ulet, mana yang getas gitu ya. Tadi sebenarnya udah hampir itu mungkin juga udah elastisitas gitu ya. Tadi juga si Abut juga udah hampir udah nyebut kata kuat ya, tapi kurang lengkap gitu ya. tahu So juga. ya, buat MOS ya, Mulki 2 gitu ya, sudah hampir menyentuh material properties but not complete ya. So I want answer with very complete.
For this case. Oke? Rizky yang paling mendekati ya Pak. Hah? Ya tetap Rizky aja yang hanya paling mendekat tapi tidak mendekati. dinilai. Aduh. Ya tapi nice try lah ya. Oke. Next question. Ini very easy question ya. How do you know thermoset material are harder and more brittle than thermoplastic? Okay, who want answer this question? I think that's very easy because I already explained about that. Gimana cara kita mengetahui kalau termoset ini dia lebih keras dan dia lebih getas daripada termoplastik? Nah, itu ada dua tuh ya. More harder and more brittle. From where? Gimana kita cara tahuinya? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Ya, masih Uji nyari, impact mungkin Pak. masih ngetik. Kenapa? Uji impact. Kenapa, Ki? Ini uji impact Pak. Impact. No. Ya, uji tarik Jangan mungkin. tebak-tebakan. Angkat dulu, saya kasih waktu sebutin buat jawab, baru gitu ya. Saya Pak. Siapa dulu? Mana nggak ada Rizky yang ngomong Pak. di grup? Saya tunggu di grup ini. Oh, baik Pak. Aduh. Ya udah, siapa? Rizky, Pauji. Ya, gimana Uji Ki? kekerasan Pak. Gimana? Uji kekerasan. Hmm? Diuji kekerasan Pak. Ya oke. One, hardness testing. And then, untuk tahu lebih Pengujian. getas, Iya Pak. kan itu baru tahu lebih keras kan? Sekarang yang lebih keras Iya gimana Pak. cara cari taunya? Eh, Kekerasan gores Pak. Sama ketangguhan. Pengujian ketangguhan. Itu kekerasan dong. Uji ketangguhan, uji apa coba? Satu, dua, tiga. Pengamatan perilaku patah Pak. Jadi uji apa itu? Uji kekuatan juga ya Pak. Hah? Empat. Kekuatan juga. Kekuatan apa? Lima. Oke, not clear ya. Dari keras ya tahu dari uji kekerasan gitu kan. Tapi yang getas nih gimana? Oke, next one try to answer. Ya saya kasih satu lah ya untuk Eh, harder from Rizky ya. So we can now Oke. harder from the hardness tester. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Aduh. anyone? How about the brittle? Dari what test we can determine the material is the ductile or brittle? Dari mana kita bisa tahu material itu udah getas atau ulet nih? Ayo, siapa yang mau jawab nih? I think from mechanical and mechanical testing or Mechanical testing like that. properties, what the name of Yeah. testing? Because mechanical is very many ya, like impact, hardness, all of about mechanical Like properties. hardness and impact test, maybe. No, what the testing to determine the brittle? The hardness test, Tarik. maybe. Oh, Abud, Hardness satu ya. test. Hardness test? No, not clearly. Only enough, Abud? One, three, two, three, four, five. Oke, not answered. Tetot, gitu ya. Ada sound effect-nya. Oke, siapa yang mau jawab lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Tadi kayaknya ada yang ngomong, tapi saya lagi sama Abu nih. Mungkin lagi mau jawab lagi. Uji tarik Pak. Dan style test. Hah? Dari uji? Uji tarik. Apa hasilnya dari uji tarik? eh Modulus yang nggak tahu. Aduh, kurang tepat ya. Tapi sedikit lagi. Ya. Pengujian ultrasonik Pak. Wah, Sonic lagi. Jauh, jauh. Jauh, Iya kan jauh. Pak? Uji tarik kan Pak ya? Iya, betul. Uji tarik. Dari sifat apa? Kan banyak tuh hasil uji tarik tuh. Uji Patahannya kegetaran. mungkin Pak.
Ya, bisa salah satunya ya. From tensile test, we can analyze pattern of fracture, gitu ya. Kita bisa melihat dari pola patahannya. Coba tadi si Rizky hampir, memang dia nggak tahu dari uji apa gitu kan, ya. Ki, ya. So the first, we can determine the brittle from the pattern of fracture, ya, dari pola patahan, gitu ya. Dari uji tarik, or the second, we can calculate the elongation, gitu ya. Kita bisa juga menghitung dari elongasinya. Jadi ada dua cara ya. So there are two method two way to determine the material is brittle or ductile. The first from fracture pattern ya, and the second from elongation. We can calculate elongation between compare between length after break and length before testing. Gitu ya, length after ya. Kita bisa mendapatkan elongasi dengan membandingkan panjang setelah diuji tarik gitu ya dan sebelum diuji tarik. Gitu ya. Oke. So, Rizky 1 point and Mulki 1 point for quiz 3. Mulki 1 and Rizky 1. Rizky Pauji tapi ini ya. Pegawai ente. Eh, Rizky Pauji. Oke. Ya, Oke. sirkus. Nah, ini tadi ya, the other properties about the recycle. So, thermoset, we cannot be recycle. For example, backlit, thermoplastic, we can recycle. Ya, for example, is PVC. Ya, this is the summary between thermoplastic and thermoset. Ya, about the structure, the thermoplastic linear or branch chain, yeah, thermoset is a cross-link or network chain. And for properties, the thermoplastic more soft, more flexible, and more ductile. And then for thermoset is harder and more brittle. Yeah. Okay. For assignment, I will give a letter. Yeah. Okay. Any question for this session? Ada pertanyaan? No, no Pak, nggak ada. Oh iya, saya stop record dulu.